Oh, yang atasila berarti lebih suci, yang vegetarian berarti lebih masuk surga. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah sebagai seorang Buddhis lebih baik dianjurkan untuk bervegetarian atau tidak? Serta alasannya juga apabila tidak pernah melakukan vegetarian sama sekali selama masa hidup seseorang. Oke. Jadi kisah vegetarian ini dimulai saat Buddha masih hidup, ya. Ketika Dewadatta mencoba membunuh Buddha gagal, menyewa pembunuh gagal, menggelindingkan batu gagal, ya. Akhirnya yang dilakukan oleh Dewadatta yang terakhir adalah mencoba memecah belah sangka. Dan saat itu Dewadatta mempropos 5 hal bahwa biku seharusnya begini, begini, begini. Salah satunya adalah biku tidak boleh makan daging. Yang saat itu ditolak 5-5-nya oleh Buddha. Dan terjadilah pepecahan. Ada yang ikut Dewadatta, ada yang ikut Buddha. Ya. Jadi Buddha sendiri makan daging. Akan tetapi Buddha bukan penikmat daging. Jadi jangan sampai, oh Buddha makan daging, ya saya juga pesen aja. Gitu. Jangan samakan. Apakah harus vegan? Ya tadi saya sudah jawab, Buddha aja nggak vegan. Memang di dalam praktik Dhamma salah satunya adalah mengendalikan nafsu. Tujuan mengendalikan nafsu juga untuk mengembangkan cinta kasih. Dan Buddha mengatakan selama binatang itu bukan dibunuh khusus untuk aku tidak melihat ketika binatang itu dibunuh, tidak mendengar dia dibunuh. Dan binatang ini ada 5 binatang yang tidak boleh dimakan, termasuk kuda, gajah. Kenapa? Karena itu saat di zaman India itu adalah hewan-hewan yang berbakti untuk pekerja. Ya, tidak boleh dibunuh, ada beberapa hewan. Nah, kalau kategori itu dipenuhi, maka persembahan dari umat yang mengandung daging boleh dimakan. Ingat, Buddha nggak request makan daging. Kenapa Buddha begitu? Atas dasar welas asih kepada umat, supaya nggak pusing. Biku makannya apa ya? Dietnya apa ya? Jadi biku hanya makan apapun yang dipersembahkan, dan kalau tidak ada yang mempersembahkan makan bante atau Buddha tidak akan makan. Jadi berbeda dengan kalian atau kita yang makan daging, ya. Nah itu. Nah jadi memang walaupun demikian Buddha tidak menganjurkan orang makan daging. Gak ada, makanlah daging, gak ada. Ya. Bahkan diajarkan bahwa makanlah secukupnya hanya sebagai pelangsung kehidupan untuk melatih diri. Ya. Jadi di dalam tradisi ada perbedaan. Di tradisi Theravada yang dibatasi adalah jam makannya. Ya, atasila setelah tengah hari nggak makan. Di tradisi lain yang dibatasi adalah jenis makanannya. Ya, siang masih makan, tapi hal-hal tertentu tidak dimakan. Yang sama-sama esensinya adalah untuk mengikis nafsu. So silakan pilih yang cocok yang mana. Atau mau seperti saya makan sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Selama itu tujuan utamanya adalah mengikis keserakan dan nafsu, it's okay. Tetapi kalau pengertian yang salah, oh yang atasila berarti lebih suci, yang vegetarian berarti lebih masuk surga. Nah pengertian keliru ini yang harus diberesin. Apalagi kalau terganggu, loh kok kamu gak atasila, malah gak benci orang yang gak atasila. Yang vegetarian gak benci orang yang gak vegetarian. Berarti esensinya gak dapet. Esensinya kan untuk mengembangkan cinta kasih. Dia sayang sama babi tapi malah benci sama orang. Nah ini yang harus diberesin. Selama esensinya benar, maka kita akan merasakan kedamaian. Kenapa? Kebencian, keserakan, kebodohan kita berkurang. Kalau enggak, coba dikoreksi dalam diri masing-masing.